beradab ya, manusia yang beradab di sini itu. Nah kamu lurus saja, nggak usah nengok kanan nengok kiri, insya Allah lebih selamat. Dia esok nekat, akhirnya apa yang terjadi? 3 anaknya mati berantai karena gue kayak suaminya. Aku sadar untuk itulah tiga anaknya berantai meninggal. Sekarang punya anak lagi sih di usia segitu, kayak usia ini bodoh be aku, di usia segitu anak saya ini dikaduk wis ratu iya. Mulai wong kae dijak omongi berkesmini wah jangkrik wong iki. Asem temenan iki sing gare gak enak. Aku nak ngomong nyeri tak cereno Mas. Kalau kon enak nang awakmu seneng nang aku ya. Kan pikir aku gak ngerti rahasiane min plus ngono. Iki ngerti ta. Iku lagi golek sapa kono kowe ngerti katimbang aku, Pak. Kita enggak bisa deteksi loh seseorang itu. Alhamdulillah dikasih ilmu rasa, nanti kita waspada terus gak nganggo nafsu. Langsung kita berdoa seperti demikian cepatnya Allah langsung melupakan itu cinta. Wis hilang wis rampung. Jadi begitu konsep di sini, nek kon terlalu terluka itu cara menghilangkannya yaitu tadi sedekah, doa sama Allah, hilangkan ya Allah. Kalau itu memang masih jodohku, kuatkan dan sukseskan aku dalam mereka. Tapi kalau memang bukan, cepat aja hilangkan ini rasa mahabbah. Selesai. Wis gak gelatuk meneh kon dadi wong lanang golek ngono ya. Nah itu. Memang sih seni dalam hidup, seni dalam bertasawuf. Tingkatan mahabbah untuk bisa merasakan cinta kita kepada Allah ya tingkatan seperti itu. Cuman jaraknya waktu kita diingatkan satu persatu. Heboh. Sak temenku, sak dulurku, sak apa sing dari bojoku pasti heboh. Oh dideloki terus kon. Heboh semua. Unik lah. Ya, gak patek bejo aku biyen iki. Banyak cerita tak sing memalukan enggak. Kon guyu terus kon. Aku sing rugi. Gratis ora ana Sri Mulat lah. Kene Asmuni. Yo sing guyu no sing menyedihkan akeh. Kalau nggih. Ini konsep tersebut apakah bisa diaplikasikan terhadap untuk kecerdasan spiritual? Bisa nggak? Ya itu. Dia mengalami suatu konsep neokortek masuk ke limbic system, masuk ke temporal lobe. Itu konsep kecerdasannya itu merembes ke memori sebut amigdala, neokortek, hipotalamus, hipokampus itu dia masuk ke situ. Rembesnya dari pemikiran si neokortek itu otak reptil. Kalau cerdas dia masuk ke sini, rembes langsung ke konsep ilahiyah. Dari dibentuk alami, kadang-kadang nggak bejo di situ. Nabi Soleh, Nabi Ayub, Nabi Nuh, dia melihat istrinya begitu semua ada. Orang-orang ulul azmi kena konsep seperti itu semua karena merembesnya ke neokortek, ke limbic system sampai temporal lobe, otak tengah, otak dasar. Di situ ada zero man proses pengenolan. Dari proses zero man proses itu sebelum mencapai titik God spot, ingat-ingat itu titik Tuhan, itu ada zero man proses. Jadi proses ingin menjadi nomor 1 nggak boleh, proses ingin menjadi orang yang hebat, proses ingin menjadi orang iman, itu zero man proses, ini nggak boleh, harus dinolkan kosong baru bisa menyentuh titik God spot, bisa mati saat jroning urip. Memperhatikan itu. Ya begitu. Memorinya dia akan padat terisi, dan memori itu berupa apa ya kita? Saat tafakur kita lihat cahaya, ini otakku, ini alamku. Jadi betul ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Bahkan alladzi alama bil qalam,
Allah di alam ma'lam ya'lam, aku sendiri kata Allah yang akan mengajarkan kepada manusia. Saat saya bertapa itu langit dan bumi itu seperti di depanku ini. Jadi seolah-olah saya itu seperti Tuhan. Seperti ini aku ciptakan. Jadi ledakan yang ditimbulkan Allah itu tertata rapi. Tapi ledakan yang ditimbulkan selain Allah hancur berantakan. Jadi saya tahu beda Masya Allah. Ledakan yang ditimbulkan Allah itu tertata gugusan menjadi super cluster galaksi, Andromeda, Melbourne, Milky Way dan lain sebagainya itu sampai universe. Tertata semua. Makanya saya itu bisa mengetahui kan, alam semesta ini dibanding dengan kursinya Allah, kursi samawati wal ardh, itu seperti cincin di tengah padang pasir. Bayangkan cincin sekecil gini di tengah padang pasir saya yang luasnya berapa ribu kilometer, mil. Kursi ke ars, kursi yang luasnya padang pasir itu dibanding cincin alam semesta ini, itu seperti cincin kursi ini dibanding ars. Ars itu lautan, bayangin. Seberapa maha besar ya Allah, itu nangis kalau lihat. Itu sebabnya begitu Gus itu melek minta mati seperti Azabul Kahfi. Kalau boleh aku meminta cabut nyawa, mumpung aku bersih. Makanya Gus nanggep yang mau nang dukur kecuali kepepet, kecuali dipanggil. Nek nang kono inget mesti nangis sih. Nek wis nangis itu bahayanya duduk, nek wis duduk gampang tidur. Istilah orang kono koyo diawe spring bed gak turu 7 dino ngono. Nanti gampang turu. Lungguh ngono kuwi nangis wis. Aku yo lupa, nek wis duduk di situ lupa. Lupa segalanya. Mengenai Pak Kadin nek mboten tatak pun minggah dulu. Nggih. Kemarin kan dikasih pesen Pak Kardi, nek mboten tatak jenengan pun minggah. Mboten. Nek tatak monggo. Pikir kopi yang sebelahnya. Gitu konsepnya itu. Makanya kamu ini kan baru kulit luar. Kalau nang YouTube ini baru kulit, bukan ngeremehin dong, kulit luar. Ayo kita bahas yang semakin dalam tentang lawan mahfuz sampai level 25%. Nek kan sampai level 50%, 50-50 dengan kemampuanku, kok ingin mangkat? Ono doa mustajabah sing jaluk mati itu. Panggulungan namanya. Makanya kan aku ngomong yang dibahas kemarin live streaming itu masih berapa persen? Enggak sampai 10% aku. Akan mangkat di sana. Enggak punya rangsangan dunia ini apa yang tak cari. Justru kan dihampiri jadi magnetnya dunia, dihampiri. Duit itu dihampiri nanti ono duit pun dihampiri sampai duit itu. Usaha apa dodol benang iki lho liyane gak payu kan payu kan. Tunggonono liyane payu, berkahi. Gua mau sing apik sing elek main judi lu menang terus. Kalah lu gak kalah-kalah kok. Makanya resep Romai Ramai itu liru. Kau no judi ku soge lu, kosan no soge ya. Takono yuyu. Gowo 5 juta mulai gowo 5 M. Malah tak kalah ke sengojo. Ono 200 juta tak kalah no. Berapa? 190 juta tak sisa no 10 selon Gus. 10 itu 100 selon 1 miliar. 1 miliar selon ditutup kok. Nah, begitu malah tak kalah no terus. Makanya nak gak tatak main judi ambek aku aja melo kok. Duit-duitmu, aku kalah Gus. Jadi dapat mobil dulu banyak itu tuh kok judi, bukan beli. Wong kan stres, gadekno mobil. Honda Accord sing harganya 200 juta, dikasih no plek selawi. Sak BPKB wong gendeng-gendeng ape judi. Yo tak utangi nganggo koin. Good of gamble. Gambling, mainnya itu dulu. Si Ari di situ, Gus. Gus itu cerita apa no? Kon kecewa mbek Gus malah gak rene malah aneh.
Gak ngentek no gula kopi, Cak. Ibarate. Kamu harus tahu, daripada seorang guru yang diem aja gak duduk no elek. Suatu saat kau akan kecewa kalau dia jelek. Karena konsep kita itu pasti kebaikan dan keburukan itu menempel pada manusia. Hanya bedanya kalau ditampakkan keburukannya bukan berarti kebaikannya nggak pernah ada. Kalau sedang ditampaknya kebaikan berarti keburukannya. Saya malah keseneng dengan orang yang ditampakkan keburukannya dulu. Karena nanti indah dalam kebaikannya. Kita nggak usah pikir. Ya, nggak usah mikir kalau sudah baik. Itu pasti jelas baik. Levelnya bisa diukur. Hanya perkara sepele dia begini. Berarti kebaikannya bagaimana? Itu level ukuran. Padahal mudah diselesaikan. Nah, dia habis kebingungan. Itu level ukuran. Tapi sulit kalau kita mendeteksi keburukan seseorang jika lo tampak kebaikannya. Jenenge anu kok, Mas Joko nyedeki koyo apa ya dari kucing rasa coklat. Bingung iki. Ujung-ujungnya yo ketipu meneh aku. Bingung yo. Sulit. Tapi kalau diawali dengan keburukan seneng aku. Karena itu akan nyeneper. Muaranya tahu dia jelas kalau ini masalah begitu. Bingung, kita orang bisa menyelesaikan gampang, dia kebingungan. Oh, itu gampang. Berarti standaritas keburukanmu di situ. Nempelnya di situ. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Batas maksimal dia menjalani hidup cuma begitu. Wah, sudah jelas sisanya apa itu? Tapi awang si munafik repot, Pak. Orang-orang seperti aku yang mampu membaca, makanya aku nak diculno nang konsep agama, ambil ilmu pengetahuan. Psikopat aku. Karena aku selalu mencari keadaan, Pak. Baik itu buruk, kalau itu enjoy aku lakukan. Baik itu baik, kalau aku enjoy aku lakukan. Tahu agama, tahu hukum aja aku melakukan kok. Bisnis cewek, loh, paruan Gus. Ayo, intinya kan cari uang. Halal haram mudah diatasi. Sedekah 10%, oh kurang 50%. Supaya apa? Biar terhindar bala. Pinter dong. Psikopat hebat. Jangan dilihat psikopat itu kriminal, jangan. Psikopat itu cerdas, dia mengambil keputusan. Buktinya aku saya seger waras. Saya pinter batasi, 5 tahun saya harus berhenti. Jaya, tidak jaya, saya berhenti yuk. Tanya yuk, dodolan bir. Ulaan 4.000 dol 58.000. Ada duit itu milih terus sampai bingung nyimpen duit nang isor bantal konangan nang seloroan ubul-ubul wis gak konangan kabeh nang ndi konangan. Anggrek sombong ngono ya, jadikan dunia ini permainan dan cinta guru selesai. Iso digowo yo ayo, gak iso digowo yo dibuat. Ngono duit maksudnya. Begitu, jadi kamu hidup itu sing tegar, jangan lempeng. Makanya kan kau ini sedang berguru sama orang ajaib, pasti tidak, kamu harus ketularan ajaib. Gak ono Ustadz wani nyeritakno eleke. Nah iso dipikul dhuwur mendem jero. Ono eleke dipendem jero yu. Ono apike dipikul dhuwur. Apa ono jiwa satria lah. Aku tadi siang kan ngomong tentang konsep Pendawa 5. Sopo sing jiwa satria? Siapa yang kamu jadi acuan sebagai sifat? Menyerap sifat itu. Gus Anton milih Krishna dan Adipati Karno. Konsep penegasannya Adipati Karno, jiwa satria pilih tanding. Tapi konsep pemikirannya Krishna. Kadang ngepi wong kudu dijomblongno sih Krishna. Itu kalau nggak seorang avatar nggak akan mungkin. Dia bisa hidup di dua alam. Jikalau masuk alam positif dia akan menyempurnakan. Jikalau masuk alam negatif dia akan mempositifkan. Loh, gitu. Itulah jiwa Krishna. Ketuani jelombrongno malah ngajari. Tidak malah menjerumuskan. Di jelombrongno tapi kau dibikin diajari yang baik sama Krishna.
Nah, kalau orang lain tidak bisa, Jelomprono malah menjerumuskan itu. Nah gitu saya konsep pemikirannya Krishna. Orang seperti saya ini tidak boleh berperang. Wah bejat kalau berperang pinter-pinter nggak boleh. Nah ide-ide yang dilakukan seperti Krishna tidak boleh berperang, ya kalah. Hanya idenya tidak apa-apa, idenya aja kalah sakti semua. Dia tahu kelemahannya orang ini, dia tahu titik kelemahannya orang ini, dia tahu titik kelemahannya orang ini. Hanya Krishna jeliteng. Enggak tampan betul Krishna, tapi otaknya brilian. Makanya disebut jeliteng kakangku ibu Krishna itu. Titisan Wisnu dia bisa mengatur kehidupan dengan ritme tertentu. Tanpa Krishna nggak ada perang Bharantayuddha. Kenapa kita harus berperang? Kata Arjuna, akan terjadi Arjuna. Ini kehidupan. Yang mana kehidupan tidak mungguwe jarimu, mungguwe jari ini sang ilahi. Suatu saat peradaban dunia ini akan dikuasai orang-orang buruk, dan itu pun ada masanya. Suatu saat pun juga peradaban manusia akan dikuasai orang-orang baik, dan itu pada ada masanya. Karena di dunia ini butuh keseimbangan. Inilah cokro manggilingan. Makanya Sang Krishna itu senjatanya apa? Cokro. Dia bisa membalikkan. Kalaupun dia di sisi negatif, dia akan mempositifkan. Kalaupun dia di sisi positif, dia akan menyempurnakannya. Gitu. Sama dengan itu. Kalau ngajarin yang negatif, justru malah mengingatkan dirimu untuk menyempurnakan koyo Karnoto itu. Tak cak nang doli terus, ben kon nglunti aku sing bayari. Mari kena cepret baru. Sadar deh, tak cak meneh, ayo Rono. Guru keblung, guru kok nguluki elek, itulah yang bermaksud. Kau sekarang sudah bermimpi di situ. Yang tidak bisa dilakukan guru-guru lain itu. Kalaupun dia menegatifkan, dia hanya untuk mempositifkan. Kalaupun kau sudah baik begini, kalaupun kau positif, kalau aku masuk ke positif dirimu, aku akan menyempurnakan dirimu. Itu. Jadi nggak ada yang negatif dari sisi aku. Nggak ada apa-apanya. Kenapa pipimu tak tampar? Padahal nggak ada apa-apa, karena ada nyamuk. Masa dicium sih? Ditampar, bleset. Iso mlebu irungku nyamuk. 11-12 sampai Fir'aun kok. Apa jenenge Namrud matine karo nyamuk. Nah begitu. Nah ini konsep. Kenapa anak dipukul? Tapi jangan melampaui batas. Kenapa orang disuruh jangan melampaui batas? Jadi Yuyut belajar. Ngoten Gus. Ayat ini Yud hidup Yud. Bukan ayat yang mati huruf-huruf. Ayat ini hidup. Kau harus melewati itu kebaikan dan keburukan. Kau harus melewati. Kalau kau melewati keburukan, apa yang kamu gunakan senjatanya? Kalau kau melewati kebaikan, apa yang kau gunakan senjatanya? Kedua-duanya ini punya senjata. Maka sang avatar dia pakai Trisula Yoga. Apa itu? Benar, jujur, adil, Trisula. Dia akan mendapatkan Trisula Yogi. Apa itu? Manusia budi luhur. Kalau enggak, dia akan mati buta lumpuh. MPL akan menjadi mati buta lumpuh, bukan manusia budi luhur. Maka kau ngikuti aku, cuman aku perintahkan apa? Jujur, benar, apa adanya. Dewakan itu kejujuran. Meski pahit. Jadi orang-orang yang bersentuhan sama saya ketakutan kalau saya jujur. Meskipun saya salah, tak tunggu. Saya akan jujur. Ketakutan senjata pamungkasku, saya jujur. Saya ikuti jejaknya Rasul. Al-Amin, bisa dipercaya. Dengan jujur itu maksum. Sedino sewengi gak ono dosa. Maksum. Saya ngikuti jejaknya Rasul. Aku ganti pacar, pacarku begini, dia tanya, Mas,
sama aku masih cinta enggak? Enggak. Jujur. Marah, nangis tuh katanya suruh jujur. Ya maaf deh, memang begitu di dalam hati. Dulu sih iya. Sekarang kamu juga kenapa sih begitu? Jujur. Tolong deh perbaiki masalahmu, nanti aku mungkin bisa kembali pulih. Mungkin, kayaknya sih sulit. Loh jujur lagi, sulit kayaknya. Karena saya punya prinsip, nek mantan itu tak buat sampah. Nah itu, jujur aja. Jadi mereka nggak akan kecewa, jujur. Jadi nggak lama-lama. Kalau punya masalah, selesaikan masalahmu dengan cepat. Jangan kau menunda masalah, nggak enak. Gak iso turu kok bendino. Gak enak. Selesaikan masalahmu cepat, hadapi. Kalau kau salah seperti tadi siang, kalau kau salah, benarkan dirimu dengan cara meminta maaf, klarifikasi. Mauzutul hasanah, ambil contoh terpuji, ceritakan, kemudian tabayun, klarifikasi. Kalau kau benar jangan sombong. Selalu sanjung dia. Orang bijak selalu menyanjung dia. Dia menang. Orang bijak bermain karate menang. Kuat juga kau, hebat. Kali ini aku menghadapi musuh luar biasa. Kau padahal dia menang, tapi masih menyanjung musuhnya hingga musuhnya nggak sakit hati. Itu hebat kamu. Nolak orang dengan sanjungan, jangan dengan kebencian. Itu orang bijak. Maka orang bijak disebut orang arif. Arif bilah disebut adil, arif bilah. Maka arif dan bijak sama. Orang arif cara tutur ucapannya sopan. Malaikat tak mampu nyantat itu keburukan orang itu. Karena senyumannya pun itu suatu berpahala orang bijak. Kalau dilokno iku sik senyum. Masih rada gregetan. Abang menungso. Lah itu tadi orang bijak gak bisa dikalahkan. Saya nolak orang begitu. Saya menolak orang kau cantik. Sama, bohong kalau pesantren tak ngomong kau cantik. Tetapi kalau untuk dimakan, apakah masakan Padang itu enak? Semua dimakan, tapi nggak semuanya dimakan, kok. Mestinya sinyal seperti itu kamu tahu semua itu. Lanang wedok itu ngerti kabeh kok. Enggak mesti harus menolak dengan tidak, ngono koyo ramai-ramai. Jangan tinggalkan aku. Slow motion nih. Nah film aku nonton film Romang ini sumpah lagi gelar ya. Film jadul, tapi film modern lewat. Film jadul tak putar meneh, nang YouTube ini nonton Romai lama. Amin. Sawan nang info lagi, gowi TV, delok rebutu. Apa sih, Pak? Aku gak ngajak nonton kon. Masya Allah, nonton film jadul ngono dari anakku. Karena nonton film ngono senenge gelar ya. Bayar larang loh gelem nonton bioskop. Satria Bergita. Padahal ya jadul-jadul ngono malah hiburan kan. Jadi kalau ada masalah itu belajar jadi satria, datang gitu. Gus itu gitu dulu pernah punya salah di MKG langsung ke Bumi Sugandi Salim. Oh, kamu itu Anton ya, ngomong jadi Bumi Sugandi. Padahal lu kadang ngomongnya amburadul Bumi Sugandi. Mana tak batin itu rambut tuh, keliru kok mone akeh. Balik-balik mabuk. Saya kan nggak tahu, saya masih muda Bu. Saya cari uang di mana ngurus organisasi Bu. Kamu nanti tak jadikan menteri Anton, kamu gini. Menteri atau mantri? Loh, cek lagi kamu itu. Mantri saya nggak berani suntik Bu. Bukan suntik, menteri. Iya. Masuk di Seneni, dicari, nang hotel aja tadi. Mana Anton? Ya iku masih jadi menteri peranan wanita dulu zamannya Pak Harto. Ya Bu, sini kamu. Aku duluan. Oh, ya guyon itu paten kalau aku garam. Nah, duluan yang menang. Dengerin, iya Bu. Saya kan yang cerdas dulu. Ya tapi dengerin, Ibu baru bicara, tadi belum bicara. Dengerin kok kamu. Biar nih lewat ya. Saat jadikan pejabat gak gelem. Kamu di dirjen ya?
Di Kemenhunam aja, kamu tinggal sekolah hukum, lah masukkan Cinere. Salah bu, nggak enak. Terus kalau mau ada jajaran harus jadi menteri itu lewat gini, kamu lewat organisasi, nanti masuk Golkar, tuh sama di Kasgoro atau kemana, kamu kan sudah di MKGR langsung masuk Golkar. Dari Golkar kamu di kader, iya bu. Kamu udah dimasukkan bank bapakmu, nggak mau, ampun ngunungui bumi. Terus kamu pengalamannya dari mana? Jikir. Jikir indah bu. Ya aku katanya itu. Padahal ya aku ngerti, tapi bisa memainkan watak Gus. Supaya orang tidak narik Gus ke dalam situ. Satu saat Bumi juga tidur satu ruangan di suite Presiden Room Hyatt yang harga per malamnya 6 juta. Ruangan itu bersebelahan. Dia dengerin wejangan Gus untuk orang-orang pengawal-pengawal dari Sulu, dari mana. Tiba-tiba sesungguhkan Bumi. Nangis dia. Lalu paginya, Anton, kau kesini. Kau umur berapa? 24. Ibu ini sudah 58. Kamu pantas jadi cucuku. Terus bu, tapi pikiranmu bisa tua begitu dari mana kan? Itulah yang saya cari. Kalau sudah begitu saya cari apa nih? Umur 21 saya alumni Guoben Biang. Di situ saya. Saya sudah tidak ada hasrat untuk dunia selain untuk permainan aja. Jadi maaf bu, mungkin umur 26 saya mengundurkan diri. Saya tidak jadi masuk ke Golkar karena tuntutan batin. Iya, jangan melupakan ibu doanya ya. Baru 2 tahun itu Bumi itu sahdu sampai. Terakhir dia cium tangan saya, Bumi. Saya lihat, kenapa ibu cium? Saya yang cium tangan ibu tidak. Pak Gandhi. Mereka biar nggak tahu dah. Siapa dia? Yang terakhir itu aku ke rumahnya Bumi. Terakhir itu. Makanya aku nak nerus no. Jadi menteri aku. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Anton Denis Suryantono. Wah, kon nggak kenal Gus Anton. Jadi menteri aku. Kalau nurut kau ngaji ini. Karena itu mau lewat. Aku cari apa saat itu gendeng-gendengku. Apa aku di sini ini, Pak? Aku cuma sungkan Bumi, dia baik sama aku. Setiap aku minta tolong teman-temanku selalu dikasih ACC Bumi. Ada temanku ikut proyek tak kasih no Bumi, dikasih dulu kan sih. Apa kata Babe? Nah ini baru setelah saya mulai diantar sama Pak Iwan diantar sama Bumi dikasih jadi nomor kanan, tangan kanan di Jawa Timur ya. Tapi kenapa kok melepas semua kesempatan? Baru saya cerita tentang diri saya. Setelah cerita agama dan tauhid, diam 6 orang itu pengawalnya. Ya, siapakah Anda ini? Kalau sudah pengetahuan seperti saya ini, apa yang saya cari? Ya, ada. Saya cuma merajut bunga ini menjadi tirainya seperti apa. Saya cuma bisa melukis ini seperti apa. Setelah lukisan itu jadi, saya puas. Entah itu laku atau tidak, saya puas. Itu hanya, nggak ada. Ternyata Bumi mendengarkan hal itu. Dia menangis, siapa? Tak lihat beliau. Kenapa ibu menangis? Saya baru ingin mendengar ke dirimu. Ingin rasanya ngaji bersama dirimu. Ya, talenta kita masing-masing. Saya mungkin sedang dipersiapkan oleh Allah untuk sesuatu hal yang kedepannya nanti. Saya berharap untuk agama, bangsa, dan negara itu. Itu, makanya saya kemampuan otakku itu tidak tak gunakan untuk hal-hal yang berupa pejabat, politik, jabatan. Nggak ada saya. Sampai sekarang detik pun nggak pernah terangkan. Masuk punya uang miliar, namun nggak tahu terangkan.
harta apapun kalau jawaban itu ada. Tuh kasih sana itu sedekah. Ono sing ngomong aku kok iku mau ngono. Ya wis Pak, tak terima. Langsung Pak Wali bagian. Gak mau risiko Gus itu. Karena bukan itu yang ku cari. Makom yang ku cari. Karena kalau makom itu kenapa wali itu mesti harus di tempat tertinggi? Karena memakomi, mewadai, mensentrali seluruh yang di bawah ini. Makom yang ku cari. Di situ kalau kita semakin tinggi semakin bisa ngayomi keseluruhan yang di bawah itu. Gak kabeh lemah loh jadi genteng. Lemah pilihan dijadikan genteng. Itu pun gak bisa langsung jadi genteng, di ide-ide, diopong, dibakar gak karu-karuan. Setelah di sini di bawah tempatnya dulu, dia baru ditarik ke atas. Gak peduli tukang becak sampai presiden, diayomi genteng terus. Gak kabeh manusia bisa jadi seperti itu, dipilih. Inilah konsep pilihan Allah di sini. Kon di kader untuk mengerti Allah, atau kau masuk partai politik di kader untuk menjadi pejabat. Sama-sama partai ini. Ini di bidang agama. Usuluddin jamaah. Di sini kau di kader, siapakah orang tauhid, siapakah orang syariat, siapa orang torekot dan hakikat. Di sini kau di pondok. Kau nyampe gak pada sisi hakikat ataukah syariat? Tok. Kau akan kembali ke habitatnya masing-masing. Dalam pengkaderan ini, kau ngaji tauhid di sini sama dengan kau masuk partai Golkar ataupun PDIP. Nyampe gak kau jadi pejabat atau hanya sebagai garda ke depan, hanya sebagai pegawai partai. Disinilah tempat semangatmu. Sang guru yo pinter, sang pinter-pinter ketua umum. Maka konsep yang kupakai sekarang ini adalah dua wali, Siti Jenar dengan Sunan Kalijaga. Mengontrol muridnya Sunan Kalijogo, mengawal muridnya seperti apa. Siti Jenar merukunkan murid-muridnya hingga tidak ada kedua wali ini yang muridnya gagal semua, yaitu Sunan Kalijogo dan Siti Jenar. Sampai Siti Jenar itu cerdas. Kalau ada muridnya yang miskin, dia butuh selamatan apa itu, diambilkan muridnya Ki Ageng Pengging yang nyata-nyata dia seorang raja anak pangeran. Kau punya duit, biayai ini selamatan. Kelak kau tingkir ini, dia berpotensi, tapi dia tidak disokong oleh keuangan, hingga dia tidak bisa selamatan, tidak bisa. Didukung cepet. Lantas Mas Karebet punya anak namanya Mas Karebet, dititipkan nang dia fungsi laut di biaya. Dadilah Joko Tingkir yang kelak akan jadi Sultan Hadiwijaya. Karena konsepnya Siti Jenar itu sama-sama murid. Ayo gue suke biayai iki. Pastilah tidak ada yang dipercumakan sama Allah. Pastilah kelak kau akan membutuhkan ini. Kelak kau akan. Sopo sing anu giring dipitnah. Giring gak salah, kakangku dipitnah. Siapa yang turun? Selo adik. Karena dulu adik dibiayai. Gowo bledek dak. Ketika apa wong sing musuh lho. Langkai mayatku sebelum kon nyentuh Ki Ageng Giring. Bledek dijungno. Karena dulu Ki Ageng Selo pernah dibantu oleh Ki Ageng Giring dalam derajat makom. Jadi itulah makna jamaah seperti ajarannya Siti Jenar. Bukan ajaran mantra-mantra, tetapi konsep rukun sampai muridnya Siti Jenar itu jadi wali kabeh. Wali Jowo, Ki Ageng Selo, muridnya Siti Jenar. Ki Ageng Pemanan juga muridnya Siti Jenar. Ki Ageng Wonoboyo Bapak Mangir juga muridnya Siti Jenar.
Pangeran Handayaningrat atau disebut Ki Ageng Pengging, muridnya Siti Jenar. Mana muridnya sing pentolan, mulai dari rakyat jelata sampai dari ningrat sing tidak jadi semua. Jadi konsep ini tak pakai sopo dulu sing duwe. Gus aku pengen biayai delok, tak delok karismane sopo sing perlu dibiayai iki. Titip no. Oh Pak iki biaya selamat tuh. Siap. Jujur kelak kau akan kesulitan dalam hidup anak-anakmu, dia yang akan. Jadi iki dibiat begitu Pak Nanang iki mamane dibiayai oleh si A. Dia jadi tak kasih ijab kabul sama aku. Ada suatu kewajiban di atas kewajiban Pak Nanang. Rontokkan kewajibanmu jikalau kau melihat saudaramu ini susah anakku. Sumpah Mbak. Karena kau jadi dari dia. Siap Gus, apa yang terjadi? Suatu saat ada kendala, turunlah kamu perang. Itu konsep wali-wali dulu. Makanya setia Amangkurat membabat habis Ahlus Sunnah wal Jamaah Amangkurat 2. Karena saking setianya dengan gurunya saya Siti Jenar, kubabat kau habis. Rukun semuanya di sini. Elek mesti ono sedulurmu sing elek lindungi tanpa mendengar alasan. Jelas nak dilabrak nang kene iku mesti salah sing nang kene. Jadi gak usah kalian di rumah alasannya, usir dia dari sini karena dia bukan bagian dari tubuh kita, jamaah kita. Yang terpenting jamaah kita yang di sini minta pengayoman tidak pernah punya salah kepada diri kalian. Kenapa kalian mesti ikut-ikut kepada orang lain? Sopo siro, sopo insun. Kontak belani, opo manfaatnya untuk. Meskipun salah dia, tetapi kan tidak salah untuk saya. Dia benar untuk saya lindungi. Jadi kini rukun. Seperti konsepnya saya Siti Jenar. Sultan Trenggono, sembah aku saya Siti Jenar. Kalau tidak muridmu ku bakar. Apa jawaban muridmu? Biar aku dibakar Kanjeng saya. Tetaplah Anda jangan mau menyembah Trenggono. Saya Siti Jenar tersenyum. Kau dengar ketegasan muridku. Ini jangan sampai batal aku dibakar. Karena surga sudah menanti. Senyum Siti Jenar ya. Padahal mau sujud ke situ. Karena apa? Kalau dirinya tidak apa-apa teraniaya. Dia cinta sama murid-muridnya. Sujud. Murid-muridnya cinta karo guru nih. Biar kami dibakar. Ini surga sudah terbuka. Jangan sekali-sekali kau menyembah Kanjeng saya. Saya muridmu akan kecewa, gurunya kenapa? Bingung saya Siti Jenar. Dihantar no murid deh. Begitu dibakar, disikat, dihantar no plak cepet nyawone mati. Dihantar no langsung. Berteriak murid deh, alhamdulillah Kanjeng saya. Terima kasih Kanjeng saya. Saya tahu sekarang jalannya kematian. Tersenyum Siti Jenar. Dia mengajarkan konsep kematian. Itu Kanjeng Siti Jenar. Syekh Abdul Jalil. Syekh lemah apa? Nggih, Syekh Siti Jenar. Tegas dia. Maka dicintai orang-orang Kejawen, dicintai orang-orang santri ini. Dan beliau meninggal di Masjid Cirebon dengan cara bersujud Kanjeng, bukan dibunuh. Tak ada yang membunuh. Itu karangan Raffles. Yang Divide et Impera, politik adu domba, biar Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu bermusuhan dengan orang Kejawen, yaitu orang Abangan. Beliau meninggal syahdu di Masjid Cirebon. Cara bersujud beliau. Kanjeng saya Siti Jenar yang ide briliannya itu tidak bisa dilakukan semua wali. Hingga ketakutan wali, hingga dicutik oleh organisasi Wali Songo saat itu. Tidak pernah saya Siti Jenar disebut sunan, susu bulan.
karena tidak masuk dalam organisasi Wali Songo. Padahal dia orang sufi, orang bersih, tidak pernah membuat salah. Konsep ilmu ketuhanan karena dia itu mengetahui ilmu dari Al-Halat yang kitabnya Syafi'atul Wahdat dengan Wahdatul Wujud, konsep handar wujud, wujud sejati ini wujud. Apakah nggak boleh itu dipelajari? Boleh kalau pada sisi makomnya. Nah, disitulah Syekh Abdul Jalil, ya beliaulah Syekh Siti Jenar. Dia keturunan daripada Sayyidina Ali dari Persia, kemudian bergeraklah bapaknya itu di Perlak, Malaysia, dan anaknya Syekh Abdul Jalil ditaruh di hingga diceritakan cacing. Kenapa? Karena bertapanya Syekh Siti Jenar di perut bumi, dia tenggelam di perut bumi, bukan seekor cacing. Jadi sih nggak masuk akal itu. Cuman dia bisa mancolo putro, mancolo putri. Dari perut bumi dia bisa mendengarkan segala apapun yang ada di atasnya. Beliau ini, dia lepas dari politik. Beliau tidak pernah berhubungan dengan politik, dikasih jabatan bupati apa enggak pernah mau. Beliau selalu bertapa, beliau selalu mengarahkan kepada orang-orang yang lurus, yang kepingin dia itu menjadikan jalan lintasan pemikiran yang makrifat. Beliau selalu begitu. Nah, saat yang diambil itu sisi kesalahan dan keburukan, sebetulnya bukan itu yang diambil, karena ngelendur Syekh Siti Jenar. Pengakuan Syekh Siti Jenar dengan pengakuan Fir'aun dan Namrud berbeda. Namrud saat membangun menara Babilonia, ya toh, 3500 sebelum Masehi. Nah, itu Namrud mengatakan, mana Tuhanmu Ibrahim? Sama dengan zaman Nabi Musa, saat Fir'aun membuat piramida Gaza, dia menyatakan, mana Tuhanmu Ibrahim? Aku ini Tuhan seluruh alam. Tapi dia sadar. Tapi kalau Syekh Siti Jenar ngelindur, enggak. Karena dia berhadapan dengan Allah, hingga menyatakan ilani anak al-haqqo, ilani anak al-haqqo, sama dengan Al-Halat. Al-Halat sempat difitnah, dia dimasukkan penjara. Hari pertama sebelum dieksekusi, Al-Halat hilang. Di penjara nggak ada Al-Halat. Setelah dia kembali lagi paginya ditanya, kenapa tadi malam kau hilang? Dia menjawab, aku berada di haribaan Allah. Nah, saat dia hari keduanya, penjara itu hilang, Al-Halat ada di situ. Dari penjaranya hilang, Al-Halat duduk. Di mana Allah sedang berada di sini? Nah, yang ketiganya, Al-Halat dan penjaranya lenyap kabeh. Aku sudah menunggal sifat ulul ijtihad, perpaduan dua dat menjadi satu, hingga tidak kau bisa bedakan antara ombak dengan samudra, manis dengan madunya, susu dengan lemaknya, sinar dengan matahari. Sesungguhnya kaulah yang Gusti, sifat ulul dan ijtihad. Aku sudah bersatu dengan Sang Ilahiyah. Gregeten, rojo ini dihukum mati aku. Dihukum mati, konsep rasanya sudah terbalik. Dipotongin tangannya satu persatu dengan 1111 al-guju. Itulah disebut al-guju Tuhan. 1111 al-guju, taubat semua saat memotong jari-jarinya Al-Halat. Getih sing dicipratno itu Allah. Bertuliskan Allah darahnya. Kalau ini dilanjut cerita Al-Halat lewat Daiwan, menangis kau. Jadi saat dia Allah, Al-Gujo yang paling kejam itu bertobat. Kenapa? Aku keliru mengeksekusi orang, ya Allah. Biar mati sendiri, bunuh diri. Nanti Al-Gojonya pada bunuh diri. Lebih baik aku mati. Darahnya pun berzikir.
lakukan. Ada Atu Al-Gojo lagi memotong jempolannya. Al-Halat berdoa. Apa doanya? Ampuni dia ya Allah yang menganiaya diriku. Dia tidak tahu ya Allah. Kalau dia mabuk seperti aku, dia tidak akan melakukan seperti itu. Bahkan Allah akhirnya membuka hatinya Al-Gojo tersebut. Dijadikan sama. Menyesal Al-Gojo tersebut. Dan di hati ini dihidupkan sama Allah. Ampun saya Allah. Dipotonglah kepalanya sendiri. Al-Gojo itu. Kemudian ada yang dipotong pergelangan di tangan Al-Halat sambil dihinakan itu. Di Al-Gojo itu mendengar doanya Al-Halat. Dia sebetulnya tidak menganiaya aku. Dia sedang menjalankan fitrahnya. Dia sedang mencintai syariatmu ya Allah. Dia sedang memakmurkan syariatmu. Ampuni ya Allah. Darahnya Niprat itu berzikir, ampuni dia Allah. Aku yang motong malah diampuni nih Al-Halat. Dia putus sendiri nadinya itu. 1111 Al-Gojo tumbang habis taubat. Itulah Al-Gojo Tuhan, yang mana Tuhan pun tak rela Al-Halat dieksekusi. Bahkan dihidupkanlah Al-Gojo Al-Halat itu dengan dijadikan sama sebagai seorang wali. Maka tidak ada yang hina, wali dibunuh wali. Sisa terakhir itu dibalangi, dihantam dengan batu tongkos begitu, dihantam dengan batu, dirajam Al-Halat. Keluar itu darahnya Allah, keluar darahnya Al-Tasghir Al-Halat. Al-Halat tersenyum. Setiap dihantam batu dia berbicara, Alhamdulillah. Meski aku hanya mengorbankan jiwaku, aku korbankan ragaku dengan cara sakit hanya karena sang kekasih. Enggak, kekasih cemburu kalau aku mencintai yang lain. Dia ngomel sendiri, dia hantam terus. Datanglah seorang pemuda yang masih umur 16 tahun yang dikenal sepanjang masa dia bawa bunga. Dia enggak tega, dia enggak bawa batu, dia bawa. Dilemparlah dengan pemuda itu Al-Halat dengan bunga, dia nggak tega. Baru Al-Halat mengeluh, aduh. Padahal dilempar batu dia bilang Alhamdulillah, begitu dilempar bunga dia bilang aduh. Aduh cilaka. Kenapa? Kata Al-Gojo. Ada orang yang tahu rahasia. Dilihatlah pemuda itu sambil batu terlempar, dia bertati-tati menghampiri pemuda itu. Kau pemuda masa depan, sanggahan Rasulullah para tabi'in. Aku titip pesan kepadamu, jikalau kau mencintai kekasihmu, jangan kau bongkar rahasianya, dia tidak akan suka. Dia akan kesakitan, seperti aku ini. Dia akan pencemburu hebat, jikalau kau mencintainya. Menangis pemuda itu. Siapa pemuda itu? Itulah madzhab Imam Syafi'i. Jadi ada rangkaian Syafi'i, Maliki, Syafi'i seumur hidupnya menangis dia melihat Al-Halat. Ini begitu. Datanglah Imam Syafi'i gulung-mentas sampai ke gurunya, sampai ke muridnya, sampai ke Syekh Hasan Basri, sampai Hasan Basri mempunyai murid yang dinamakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 825 Masehi. Abdul Qadir Jalani menyatakan, jikalau aku hidup di zaman Al-Halat, aku orang pertama yang akan membela. Dengan menangis, jikalau aku hidup di zaman Al-Halat, akulah orang yang pertama yang akan membela Al-Halat. Itulah konsep-konsep orang yang sudah usul bilah. Apa?
selera untuk dunia dia sudah dilenyapkan. Dia cuma rindu sama sang kekasih. Nggak ada, dihambarkan semua apa yang ada di dunia. Ya, keinginan, hasrat, maksud, tujuan, nggak ada. Semakin dekat, semakin kau tak akan bisa meminta sama Allah. Sama dengan seorang pegawai, kalau dia masih jadi pegawai kan, produksi, semakin kamu bekerja di situ yang tidak dekat dengan pimpinan, semakin kau banyak tuntutan. Mana THR-ku, mana gajiku, kenapa nggak dinaikkan? Tapi coba semakin kau diperhatikan sama pimpinan, sama yang punya perusahaan, dan kau orang kanan perusahaan, semakin dekat, semakin kau nggak bisa meminta. Aku mobil sudah diberikan, apa-apa enak, jadikan tangan kanan, bagaimana aku meminta? Semakin kau tidak bisa meminta, semakin kau dekat dengan Allah seperti Al-Hamad, semakin tidak bisa meminta. Kalaupun diminta pasti bukan dirinya, memintakan temannya, anaknya, umat. Titip umatku. Rasulullah semakin dekat dengan Allah, semakin tidak menginginkan apa. Sakaratul maut lewat. Apa? Hanya meminta. Dia diajak omong Allah. Yang ada hadisnya kan menyebut umati, bukan la ilaha illallah, umati, umati. Malaikat Jibril hanya mendengarkan itu. Semua orang hanya mendengarkan umatin. Apa tidak mungkin Allah mengajak bicara dengan Nabi Muhammad? Kenapa kau gundelin itu? Ya Rasul, apa sih yang kau minta? Aku minta kamu nyawamu lepas. Sekarang Allah menyatakan gitu. Aku pertahankan nyawaku. Meski aku seorang nabi yang dikatakan ridho melepas nyawanya, tapi tidak untuk saat ini. Itu bahasa yang ada. Asal satu permintaanku, aku akan melepas nyawanya. Apa itu Muhammad? Bebaskan. Di dalam hati, bebaskan ya Allah. Siapa? Umatin. Maka ku tanggung seluruh separuh sakaratul maut dari Baru Allah menjawab, ya lepaslah nyawa sang Nabi. Kau nggak ngerti komunikasinya Allah dengan Rasulullah saat itu. Yang kau tahu hadisnya itu cuma teriak umatin. Kau nggak ngerti kediamannya Rasulullah menahan sakit. Dia sedang berkomunikasi sama Allah. Tak mungkin seorang Nabiullah nomor 1 di dunia jagat raya ini tidak berkomunikasi dengan Allah. Malaikat Jibril pun tak tahu. Ditanya, kenapa kau gundel itu? Kasihan umatku nanti yang gak menangi aku ya Allah. Kecuali bertanya, engkau jamin. Dan doa mustajabahku akan kuberikan saat di akhirat. Baru Allah menyatakan, iya Nabiku, ya Nabi. Baru berteriak umatin, meninggallah Rasulullah. Dan Rasulullah tak pernah menyebut la ilaha illallah, karena la ilaha illallah sudah ada di dalam nadinya beliau. Tidak ada Tuhan selain. Terus kemudian hari pembangkit, Rasulullah berada di mana? Di Telaga Al-Kautsar. Maka kelak disitulah kamu akan kuberi minum. Ayo kita berbondong-bondong ke Telaga Al-Kautsar. Di sini kita menemukan Telaga Al-Kautsar. Maka setelah ku minumi dari telaga yang 4 rasa itu, semua akan hilang haus dahaga. Yang satu telaga susu. Maka kau ku minumi sehat rohani. Sekarang ini kau diminumi Rasulullah dengan telaga susu ilmu rasul, maka sehat rohani. Sampai kau jauh-jauh ke sini hanya untuk mengaji, mengetahui Allah, mengenal Allah. Yang kedua, kalau diminumi telaga madu, maka selamanya orang itu akan merasakan nikmat dan sehat yang berlebihan.
jasad dia dan rohani, kekentalan dalam ilmu apa dia menyatu, melebur seperti meleburnya madu dengan manisnya. Yang kedua, maka kau dihambarkan kawruhnya, disuwungno dengan diminumi telogo kausar yang berupa tawar. Ditawarkan hingga kau tawar pikiran dan hatimu, tidak cinta dunia terlalu teman. Tawarlah untuk dunia hingga kau ngerti fitrahmu kembali kepada Allah. Yang terakhir, apa yang diminumkan? Ingat sekarang, besok, telaga yang disebut arak, khamar, yang memabukkan. Jikalau kau diminumi, kau mabuk datang ke sini, ingin mengenal Allah dan Rasulullah, mabuk Allah. Sekarang ini kau sudah diminumi telogo khamar. Itulah Al-Kautsar. Fasolimi wa bikawal. Di dunia ini kau sedang diminumi oleh Rasulullah Rasulullah dengan 4 telaga yang memabukkan karena kita mabuk Allah, yang menyehatkan karena kita minum madu, telogo susu yang membuat rasa dan tawarnya dunia ini, hingga kita tidak terjebak oleh kemewahan duniawi dan kita bisa mengendalikan kekayaan kita nantinya. Nah di situ, nah di sanalah Rasulullah memberikan doa mustajabahnya. Dan di sini bagi orang yang mengenal Rasul lewat ainul yakin, rasanya memberikan ijabahnya lewat hati. Nah, saat di sana Rasulullah bersujud, berapa lama kira-kira bersujud? 1000 tahun saja. Hingga Allah tidak tega kalau Rasul. Itu Rasul saat berjalan. Firdaus, Jannatul Firdaus, Rudutul Jannam Fildarnatul Firdaus. Kau menempatkan surga Firdaus. Ditoleh dengan sinis surga itu. Hadis Qudsi, apa aku bahagia di dalam sana selama umatku masih di neraka. Ya, dia sujud, dibiarkan sama Allah 1000 tahun. Nabi, kenapa kok begitu? Kenapa kau tidak memasuki itu suatu agama? Apakah kau kufur kepadaku? Apa jawab Nabi? Aku bisa masuk kalau umatku, biarpun imannya sebiji kurma. Tolong bebaskan ya Allah. Karena di dunia karomahku, mujizatku, doa mustajabahku tak pernah aku gunakan. Di sini aku gunakan. Bebaskan. Oke, aku kabulkan. Masih aja kau sujud ini lah. Apa? Bebaskan masih sebiji jagung. Iman dia. Dibebaskan. Masih saja sujud, bebaskan masih sebiji zaho, atom sekalipun. Dibebaskan yang ketiga. Yang keempat, yang hebat. Sujud terus Rasulullah. Terakhir kau Rasul sudah gak ada lagi. Doamu sudah habis. Apa sih? Bebaskan umatku meskipun dia cuma mengenal la ilaha illallah. Meskipun dalam hidupnya sekali aja dia berzikir la ilaha illallah, baru aku akan masuk surga itu. Kalau tidak, engkau bebaskan itu yang cuma bisa la ilaha illallah, aku akan temani dia di neraka. Wah, akhirnya dibebaskan. Sekarang kita ini di dunia ini disuruh mencintai siapa? Sebetulnya kita sudah dijamin oleh Rasulullah. Kita ini sudah dijamin surga, Kak. Meskipun nantinya ada yang mampir ke neraka. Rasulullah yang dulu mengenal awakmu sudah menangis. Kenapa kau menangis? Ya Nabi, kenapa kau menangis? Sayyidina Muhammad, Sayyidina, aku ini sahabatmu Sayyidina Abu Bakar yang tingkat ketakwaan mungkin
Kecerdasan dan kesabarannya hampir menyamai. Kenapa kau menangis? Saya menangis ada suatu umat yang cinta kepadaku melebihi kalian. Padahal dia belum pernah ketemu aku. Dan dia mengagungkanku berlebih-lebihan. Padahal dia belum pernah sekali berjumpa kepadaku. Itu maaf Sayyidina, maaf saudara-saudaraku kata. Terpaksa mereka dulu yang kumasukkan surga daripada kalian. Siapa? Mereka lah orang yang jauh dari aku hidup, tapi dia mampu mencintai aku melebihi kalian semua. Di mana? Andalus. Kata-kata Andalus itu terbalik. Sekarang diklaim oleh orang Eropa, Spanyol. Padahal Andalus yang dimaksud oleh Rasulullah bahasa Ibrani itulah orang yang dibatasi dengan air. Andalus Abu Bakar, yang seperti tulang belulang manusia, Semare, Sikile, Bokongi, itu suatu pulau yang seperti tulang belulang manusia dan dibatasi dengan air. Ada di Al-Quran surat 32 ayat 36. Siapakah dia? Andalus. Apa? Indonesia. Dibahasakan Arab Andalusia. Jadi Ahmad Dewi dicintai Rasul. Makanya aku di sini tuh konsepnya apa? Ayo membangun jiwamu untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Rasul cintai kau, selamat kau. Karena kita sedang dicintai Rasul dan kita sedang dijamin masuk surga oleh Rasul. Kita sekarang belajar bukan sisi syariat, kita belajar mencintai Rasulullah. Manusia paling tampan di alam semesta siapa? Rasulullah. Hadis Nabi Yusuf 1/4 ketampanannya dibanding Rasulullah. Makanya tidak boleh dilukis Rasulullah. Nabi Yusuf masih 1/4-nya dibanding ketampanannya Rasulullah. Dan Rasulullah manusia yang paling tampan, dohir dan batinnya itu. Apa itu? Hah? Tisu. Sekian. Makanya kalau zikir itu jangan melupakan sholawat. Mau berdoa juga jangan melupakan sholawat. Kita berdoa tanpa sholawat tidak ada. Kita ceramah tanpa sholawat tidak sah. Karena kita memakai haknya Kanjeng. Makanya kalau pembukaan ceramah kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad puluh salam karo Kanjeng Nabi. Itu ada syar'i hukum tata cara aturan. Ada lagi as-salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Macam-macam. Ada lagi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abduka wa rasuluka nabi rahmati wa ala alihi washabihi wasallim. Jangan lupa kalau membahas Rabbil shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cerdaskan otakku, lancarkan lisanku. Kau bisa